Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di caranya DNIKS, ya, Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial. Sekarang kita podcastnya agak berbeda nih, langsung dengan terapis namanya Pak Jum, panggilannya Pak Jum, tentang balung kretek. Apa itu balung kretek? Nanti kita tanya sama beliau apa balung kretek. Dan di sini ada pasiennya. Mungkin nanti apa yang dijelasin tentang apa itu balung kretek dan gimana pengobatannya. Ini lagi tren nih balung kretek nih. Nah, ini kita tanyakan saja ke ahlinya. Pak Jum, siap, gerak. Balung kretek apa nih, Pak? Apa ya, ada istilahnya siro apa gitu, Pak? Balung kretek itu lebih ke reposisi tulang, Pak. Jadi untuk ibaratnya kita lebih ke basic, lebih ke standar. Ibaratnya nih kita melancarkan yang namanya arteri darah yang selalu ada, selalu berdampingan adalah otot dan saraf. Dan kemudian kita sebagai mekanik tulang itu kita selalu mereposisi di saat tulang itu bergeser sedikit. Ya gesernya tidak terlalu banyak, Pak. Cuman di saat dia bergeser sedikit itu selalu ada tulang, selalu ada saraf dan otot. Otot itulah yang menjadi kendala, menjadi ibaratnya mempengaruhi psikologi. Kadang-kadang kita jadi lesu, malas, itu dikarenakan tulang, lebih tepatnya seperti itu. Nah, kita sekarang menjelaskan apa sih ibaratnya reposisi tulang. Satu yang kita jaga, yang kita betulin adalah di sini saluran darah ini. Kita kembalikan lagi normal, yang tadinya seperti ini. Kadang-kadang karena tulang bergeser, akhirnya otot dan saraf jadi mengecil, jadi akhirnya tertekan. Nah, kita mengerjakan agar kembali ke reposisi semula. Gitu. Agar apa? Di saat di sini jalan darah kurang bagus, akan terkendala ke bas satu, kedua dengkul, ketiga ke ankle. Gitu. Semua pondasi di sini, Bapak. Di sini adalah pondasi sumber. Kalau perempuan kendalanya lebih ke rahim seperti keputihan, kemudian kista, miom, dan selalu akan berdampak. Dan untuk bagi cowok, buat kita itu lebih ke nekan ginjal menjadi prostat. Gitu. Satu bisa kalau untuk berhubungan dengan istri, jadi tidak berkualitas seperti itu. Jadi ya chiropraktik lebih ke mekaniknya untuk membetulkan saraf dan otot kembali seperti semula. Ibaratnya mobil itu spring balancing, Pak. Nah, kalau misalnya pernah jatuh, pernah trauma, itu bisa juga, Pak? Ya, jatuh itu memang pasti ada, Pak. Ibaratnya ada pressure. Ada pressure sekian tekanan itu pasti akan bergeser tulang. Dan itu akan berdampak. Dan dia sifatnya akumulasi dia. Jadi sehari, 2 hari, bahkan minggu, bulan di saat imun kita tidak bagus, disitulah meledak dia. Terjadilah yang ibaratnya didiagnosis, saraf kejepit, seperti itu. Sakit pinggang, seperti itu, Pak. Berarti saraf kejepit juga bisa disembuhkan? Saraf kejepit, betul, Pak, itu diantaranya. Skoliosis, seperti itu juga. Tapi dibantu dengan suplemen juga. Ya. Selain ini juga, suplemen juga? Suplemen juga. Suplemen dan dibantu terapi berenang untuk berenang. Iya, mendoain sendi-sendi di sini. Agar pelumas itu kembali ibaratnya normal lagi. Ya alhamdulillah nih, Pak, kemarin saya 3 tahun lalu kan jatuh dari motor. Terus saya waktu itu di balung kretek juga kurang lebih 2 bulan yang lalu. Alhamdulillah dampaknya udah enak. Kemarin di diagnosis sama Pak Jum saraf kejepit juga, tapi udah lumayan sekarang. Apalagi sekarang juga tadi saya juga habis di balung kretek lagi, agak lumayan nih enak nih badannya. Nah, Pak, sekarang fungsi balung kretek itu apa aja, Pak? Selain yang tadi, Pak, misalnya bagus, misal orang stroke, atau gimana, Pak? Ini kan lagi tren stroke gitu, Pak. Stroke. Kalau stroke kita lebih ke ini sih, Pak. Ibaratnya stroke itu lebih cara mekanik. Ibaratnya lebih berdampak panjang itu prosesnya. Dia kebanyakan di saraf. Iya, banyak di saraf. Kalau untuk di chiropraktiknya mungkin kita lebih meringankan aja. Meringankan kegiatan penderita stroke keseharian. Satu bisa memperbaiki pola makan dia, nafsu makan juga
tidur yang berkualitas seperti itu. Kalau untuk stroke ya mungkin lebih tepatnya harus banyak hiperbarik juga karena kan butuh suplemen buat oksigen gitu. Kita cuma sebagai mekanik meringankan aktivitas sehari-harinya seperti itu. Oh, hiperbarik juga diperlukan juga. Nah, hiperbarik apa nih? Apa hiperbarik ini, Pak? Hiperbarik itu lebih ke suplemen untuk tubuh secara perbaikan secara biologi, Pak. Oh. Hiperbarik itu HBOT itu, Pak ya? HBOT, hiperbarik oksigen. Gitu. Nanti kapan-kapan kita wawancarain juga nih yang HBOT nih kan. Kalau Pak Jum ahlinya di bidang lebih ke sini, tapi siru ya Pak ya. Juga, siru. Ya. Oke. Ini kalau pasien kayak gini, Pak, selain habis di HBOT, bagusnya di balung kretek ini, Pak ya. Jadi harus di HBOT dulu baru sini. Iya, karena dari HBOT itu tubuh kita sudah tercukupi dengan oksigen dan kemudian dia pasti akan rileks. Otot-otot itu juga saraf akan mengendur. Jadi untuk tindakan kita untuk ke chiropraktiknya itu lebih maksimal. Ada dua cara. Satu dengan HBOT, hiperbarik oksigen. Kedua dengan COP. Kita pakai metode tradisional aja. Mungkin kalau yang lain-lainnya dipadu dengan akupunktur atau refleksi, tapi kita punya jurus dengan itu aja, dengan COP atau dengan hiperbarik. Itu sudah maksimal. Nah, keseharian Pak Jum di mana nih? Kita kalau misalnya kita mau datengin prakteknya nih kan kebetulan di DNKS nih. Kalau hari-hari di mana, Pak? Hari-hari saya di klinik Asifa, Rempoa, juga bisa home care juga. Oh gitu. Iya. Panggilan juga bisa. Panggilan. Di Asifa Rempoa itu ada hiperbarik, HBOT dan COP juga red light. Oh, ada red light juga. Oke. Dan semua saling sinkron. Menunjang untuk pengobatan kita. Iya. Oke. Nah, sekarang mungkin yang terakhir, Pak ya. Kendala apa nih permasalahan hari-hari, Pak? Misalnya yang ditangani pasien, yang ini apa nih kira-kira nih yang menjadi hari-harian Pak Jum yang ketemu sama pasien nih kira-kira apa nih yang kendalanya paling kita nggak tahu riwayat pasien sebelumnya gitu, tapi kita sudah buatkan standar untuk SOP untuk semua tindakan untuk penyembuhan itu dengan dasar HbA1c. Karena dengan HbA1c itu kita bisa tahu ibaratnya ini yang tidak boleh kita lakukan dan boleh dilakukan dan itu akan aman. Cuma itu aja dasarnya HbA1c. HbA1c. Cek gula darah per 3 bulan. Jadi kalau misalnya ini kita bisa HBOT di Asifa Rempoa, bisa balung kretek, ada red light juga. Red light juga, dan COP jalan. Itu banyak, Pak, pasiennya yang masuk? Banyak, Pak, banyak. Alhamdulillah, cuma kadang-kadang kan kita untuk case-case kayak skoliosis, kemudian saraf kejepit itu kan kita nggak bisa ngerjain sekali. Tetap ibaratnya ada ibaratnya untuk next, langkah kedua, langkah ketiga. Untuk yang pertama mungkin kita full set, untuk yang kedua dan ketiga mungkin kita lebih ke gerbong yang titik ibaratnya menjadi kendala. Berarti nggak semua satu pasien itu full set ya? Nggak Bapak. Nggak. Nah biasanya kalau satu body gini, kalau satu full set ini berapa lama? Kalau full set ini mungkin cuma 15 menit cukup sih ya. Tapi yang lama mungkin lebih banyak mungkin konsultasinya gitu. Ya, saya salah satu pasiennya Pak Jum nih dulu. Saya 3 tahun lalu jatuh dari motor, 2 bulan yang lalu saya di belum kretek. Alhamdulillah sekarang udah enakan nih, enakan banget ya kan. Nah, mungkin banyak pengaruhnya sekali ya. Apalagi tadi juga dipijit lagi, di balung kretek lagi. Alhamdulillah udah enakan sekali nih. Ini luar biasa sekali ya. Nah, mungkin gini aja Pak Jum. Kalau misalnya ya pemirsa mau merasakannya ya silakan ke Asifa Rempoa ya Pak. Betul. Nah, Asifa Rempoa jadi udah ditunggu nih Pak Jum sama timnya banyak sekali Pak. Pak. Karena kita harus ibaratnya banyak banget ya pasien yang rata-rata itu selalu di lumbar. Dan kebanyakan mereka baru tahu pun juga saya. Gitu. Saya semakin sadar bahwa ini adalah bentuk pengobatan yang ibaratnya bagus. Bagus. Karena kita langsung ke pondasinya, langsung ke tulang, yang lainnya sifatnya masih relaksasi lah. Nah, lebih ke pengobatan kalau chiropraktik. Mungkin akhir kata nih ada kira-kira mau disampaikan apa gitu Pak Jum? Ya untuk apa ya?
Ya memang harus dicoba sih Pak. Harus coba ya. Harus dicoba. Biar dirasain gitu ya Pak ya. Dicoba karena memang sangat bermanfaat. Kalau cuma dilihat doang nggak ini Iya. ya. Kalau dicoba Karena ternyata ibaratnya kalau saya analogikan itu seperti sebuah mobil ya. Mobil itu ketika keluaran dari pabrik itu sangat oke. Manuvernya, akselerasinya, termasuk handlingnya. Nah, cuma kadang-kadang kan mindset orang kita ini ibaratnya nggak ingat bahwa badan kita tuh sebenarnya saya kategorikan hampir sama dengan mobil gitu. Mobil dipakai ke bengkel selalu bengkel tapi badan kita enggak. Perlu Pak itu. Kalau ditabrak mobilnya kan, bengkok dikit berarti. Nah itu datang ke aja. Pak Jum, terima kasih. Wah waktunya nih. Pokoknya bagi yang nonton, kalau misalnya mau nyobain silakan ke Asifa Rempoa ya, klinik Asifa Rempoa. Baik, saya ucapkan terima kasih Pak Jum. Sama-sama Pak. Dan para pemirsa sekalian, akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.